Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah, satu-satunya Raja, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Allah adalah zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang patuh, dan amat berat siksanya bagi orang-orang yang durhaka dan membangkang. Dia dengan kemahasempurnaannya telah memudahkan kita agar memenuhi roda kehidupan kita di muka bumi ini dengan sebuah kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan, penuh dengan berkah, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, manusia yang telah ditutup risalah langit dengan diutusnya, tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, dan satu-satunya utusan Allah yang diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh jin dan manusia. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas langsung 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah kalau lisan kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan buku kita Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan kita akan masuk ke bab atau pasal nomor 110. Saya akan bacakan hadisnya atau babnya 110. Siapa yang mendapat perbuatan baik hendaklah ia membalasnya. Hadis pertama dalam bab kita ini adalah hadis nomor 215. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Sa'id ibn Ufair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami dari Ammarah bin Gaziyah, dari Shurahbil Maula Al-Ansar, an Jabir bin Abdullah Al-Ansari qal radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilayhi ma'rufun falyujzi'hu fa in lam yajid ma yujzi'uhu falyuthni alayhi fa innahu idza athna alayhi faqad syakarah wa in katamahu faqad kafarah wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa thawbai zur. Artinya dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang mendapat perbuatan perlakuan baik hendaklah ia membalasnya. Jika tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka hendaklah ia puji orang tersebut, karena jika ia memujinya maka ia telah berterima kasih kepadanya. Jika ia menyembunyikannya berarti ia telah mengkufurinya. Siapa berhias dengan busana yang tidak diberikan untuknya, maka seolah ia berbusana dengan setelan palsu. Hadis ini hadis yang mulia yang disepakati oleh para ulama, sanadnya hasan di ghairihi, dan memiliki beberapa pelajaran. Dalam mukaddimahnya, pembukaannya, setiap orang berbuat baik, saudaraku seiman dengan kita, termasuk bagian daripada syariat Islam, dan kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman tentang keberadaannya dan mematuhi syariatnya, itu selalu membalas kebaikan tersebut, menilainya, menyebut-nyebutnya. Bahkan salah satu yang sangat ditekankan dalam adab seorang muslim, sekali saja orang berbuat baik dengan kita, maka kebaikan itu akan dikenang seumur hidup kita. Dan tidak boleh sebaliknya. Jangan sampai orang sudah berbuat baik banyak, ternyata dengan satu kesalahan lalu kemudian kita melupakan kebaikan orang tersebut. Ini tentu dimulai dari
kebaikan orang tua kepada kita, anak-anaknya, bagaimana pengorbanan yang sudah mereka lakukan, begadang di malam hari, mereka harus mengorbankan energi, ya, waktu, kasih sayang, bersabar dalam menghadapi anak-anaknya. Begitu juga pengorbanan seorang suami pada istri yang bekerja, banting tulang mencari rezeki yang halal di luar dengan suka dukanya, panas, macet, kadang-kadang kehujanan, banjir. Kemudian dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu juga pengorbanan seorang istri buat suaminya dengan merawat rumah, merawat anak-anak, menyiapkan makanan, membersihkan pakaian, dan segala macam perbuatan rumah. Begitu juga sahabat dengan sahabatnya. Apapun yang dilakukan oleh sahabat kita, walaupun hanya sekedar menemani saja, memenuhi hajat kita, itu sudah satu pengorbanan. Sampai Nabi SAW bersabda, aku memenuhi hajat saudaraku muslim satu saja. Maksud dalamnya kedua orang tua tentu puncaknya, pasangan hidup, kemudian muslim secara umum. Lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di masjidku ini sebulan. Maksudnya adalah lebih besar pahalanya daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Dan kita tahu di Masjid Nabawi satu kali sholat sama dengan 1000 kali lipat dibandingkan tempat lain. Kalau orang i'tikaf sebulan, berarti satu hari kali 5 kali sholat wajib, belum lagi sholat-sholat sunnahnya dikali 1 bulan. Maka ini pahalanya sangat besar. Semua kebaikan-kebaikan itu, tetangga dengan tetangganya, partner bisnis sama partner bisnisnya, atasan pada bawahannya, semuanya dalam Islam harus dibalas dengan kebaikan pula. Dan yang lebih mulia lagi, kalau kita membalas kebaikan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Minimalnya kita balas dengan serupa. Misal kita dikasih makanan, kita balas dengan makanan. Kita dikasih minuman, balas dengan minuman. Kita diberikan pakaian, balas dengan pakaian. Dan kalau kita bisa memberikan lebih baik daripada apa yang diberikan oleh orang tersebut, misalnya dia berikan jenis makanan secara kualitas mungkin kualitas B, kitanya memberikan makanan yang kualitas A, atau dia memberikan kita pakaian kualitas B, lalu kita menggantinya atau memberikan dia dengan pakaian kualitas A, maka ini jauh lebih besar pahalanya. Tapi minimal sekali memang harus sama. Dan kita dilarang secara mutlak mengkufuri nikmat itu. Maksudnya memungkiri kebaikan orang. Ciri-ciri orang yang memungkiri kebaikan orang itu selalu saja mencari kesalahan orang, dan pada saat dia ketahuan kesalahannya, justru dia menghilangkan semua kebaikan orang tersebut. Berapa banyak orang yang kerja di satu perusahaan, selama kerja sudah diberikan gaji, diberikan fasilitas. Kemudian dia melakukan satu kesalahan atau kesalahan sehingga dia harus dikeluarkan dari perusahaan, lalu kemudian hancurlah nama perusahaan tersebut. Begitu juga dengan orang berumah tangga, banyak begitu. Mungkin selama 5 tahun, 10 tahun berumah tangga, banyak kebaikan pasangan. Baik itu pelayanan biologisnya, baik itu apalah, mungkin masakan, mungkin kalau suami mungkin dia pernah memberikan nafkah, uang, dan segala macam hal. Kalaupun terjadi perceraian, kita nggak boleh melupakan kebaikan itu. Allah katakan dalam Al-Quran tentang masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tansaw fadla bainakum. Dan jangan pernah kalian melupakan kebaikan di antara kalian walaupun cerai. Karena memang kebaikan ini dalam Islam dianjurkan untuk menyebutkan atau dikenang. Banyak orang subhanallah bercerai tapi dia malah semuanya yang dia kenang keburukan. Ini waswas syaitan. Kita bercerai ya sudah, tidak cocok mungkin, tidak bisa lagi bertemu, iya. Tapi jangan kita melupakan kebaikan orang. Apapun sifatnya kebaikan diingat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku akan terus mengenang kebaikan orang yang mengingatkan satu kesalahanku. Seumur hidup aku akan ingat. Umar bin Khattab menganggap diingatkan kesalahan itu adalah sebuah kebaikan. Dan beliau akan mengenang dan membalas itu seumur hidupnya. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, aku akan siap berkhidmah seumur hidupku bagi orang yang mengajarkan untukku satu huruf. Bukan sebuah ilmu, satu huruf. Maka guru-guru SD kita, guru SMP, guru SMA, mungkin di pesantren, siapa saja yang pernah mengajarkan kepada kita sesuatu, itu jasanya luar biasa. Karena ilmu yang kita dapatkan itu akan mengubah kita menjadi lebih baik.
Dan ilmu itu sangat mahal. Ya. Dia sangat bermanfaat, dia menjadi bodyguard buat kita. Kita kalau mau makan, mau minum, mau interaksi apapun dalam kehidupan sosial kita, maka ilmu akan mengawasi kita. Dan ilmu menjaga kita beda dengan harta-harta kita sibuk menjaganya. Maka jasa-jasa mereka perlu ditahu. Jangan sekarang karena kita sudah sukses lalu kita lupakan semua siapa yang pernah memberikan atau mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Walaupun mungkin sekarang kita sudah lebih pintar misalnya, kita lebih kaya misalnya, tetap saja dalam Islam, dalam syariat Islam dianjurkan untuk mengenang dan mengingat kebaikan tersebut. Dan kapan orang tidak menilai kebaikan itu, dihitung dia mendapatkan dosa, kekufuran terhadap nikmat itu. Karena teman-teman sekalian tidak akan bergerak. Laki-laki di sini bagi perempuan tolong diingatkan, tidak akan bergerak langkah kami sebagai laki-laki mencari nafkah. Tidak akan keluar ide, ya. Tidak akan untuk mendapatkan pendapatan misalnya. Tidak akan muncul ya, apapun sifatnya untuk membahagiakan istri dan anak di rumah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah. Siapapun istri yang mendapatkan suaminya bermuamalah yang baik, memenuhi kebutuhannya, jangan lagi lihat suaminya, tapi lihat Allah sang pencipta yang telah menggerakkan dia melakukan itu. Makanya Allah menilai orang yang tidak menilai kebaikan manusia tadi yang merupakan nikmat Allah dianggap kufur nikmat. Begitu juga dengan suami yang semestinya juga tahu menilai tentang pengorbanan istrinya. Mungkin dia sudah dandan, dia sudah masak, dia sudah berusaha mendidik anak. Maka perlu dinilai semuanya pengorbanan itu. Dan itu yang selalu jadi pegangan kita. Kata ulama, siapa yang selalu mengenang kebaikan orang, maka lunaklah hatinya. Ya, muncullah cintanya. Dan ringanlah tangannya untuk berkorban. Tapi kalau yang kita tahu hanya keburukan orang saja, maka akan rusak hati itu. Mengeras seperti batu. Semua orang salah, cuma dia sendiri yang benar. Ini egoisme yang buruk sekali. Karena tidak pernah mau menilai kebaikan orang, gitu kan. Maka ini perlu digarisbawahi. Sampai dalam Islam, orang kalau sudah jadi mayit, sudah jadi jenazah, Nabi SAW larang menyebut keburukannya. Beliau mengatakan, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebut kebaikan-kebaikan orang mati di antara kalian. Tidak boleh lagi disebut keburukannya. Pernah ada beberapa sahabat berbicara tentang orang yang sudah meninggal, kata Nabi SAW, sungguh mereka sudah menuju ke Tuhan mereka. Sudah cukup. Artinya hukumannya Allah kalau mereka buat salah itu berat. Tidak usah kalian ikut-ikutan lagi. Apalagi memang kalau yang kita sebutkan itu keliru misalnya, dan dia sudah meninggal, bagaimana caranya minta maaf ini? Gak bisa ketemu kecuali di padang mahsyar nantinya. Ya. Jadi menjadi seorang muslim, kita harus bersih hatinya. Ya. Orang lain berbuat masalah sama kita, ya dia. Tapi kita tidak akan buat masalah dengan orang. Orang lain memusuhi kita, biar saja. Kita tidak akan memusuhi dia. Orang lain pelit sama kita, kita tidak akan balas dengan pelit juga. Selalu kita balas keburukan dengan kebaikan. Apalagi kalau dia dasarnya berbuat kebaikan, kita berikan kebaikan lebih banyak lagi. Nah, ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata ulama masuk dalam bagian akhlak yang mulia. Yang kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangkan amal pada hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Maksud dalamnya adalah perbuatan seperti ini. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian terapkan dalam hidup kita, selalu menilai kebaikan-kebaikan orang. Apapun sifatnya, walaupun kecil. Ya. Walaupun hanya sekedar sendal kita disiapkan. Mungkin hanya menyodorkan gelas kepada kita untuk minum. Mungkin hanya mendahulukan kita dari antri. Mungkin segala macam, ini juga sudah cukup untuk dikenal. Dan ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian seperti biasa. Yang pertama adalah sabda Nabi SAW, "Man suni'a ilaihi ma'rufa falyujzi'hu." Barang siapa yang telah atau siapa yang mendapat perbuatan baik dari orang lain, hendaklah ia membalasnya. Nah, di sini kalimat perintah, falyujzi'hu, artinya balas itu. Jadi jangan cuma tahu selalu ingin diberi, itu pun tidak pernah berterima kasih. Belajar untuk itu.
sekecil apapun terima kasih. Dan saya sudah anjurkan atau tekankan kepada jemaah, lebih baik lagi kalau bapak ibu ucapkan jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan kalau perempuan. Ya, karena dalam hadis lain dikatakan, siapa yang berbuat kebaikan lalu dia mengucapkan jazakallahu khairan bagi laki-laki, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan, atau jazakillahu khairan buat perempuan, maka dia telah memberikan balasan yang sangat tepat atau layak. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalas dia. Cuma jangan lupa khairannya. Seringkali ada beberapa ikhwah salaman sama saya, jazakallah Ustaz, jazakallah. Jazakallah apa? Karena jazakallah itu artinya semoga Allah membalas anda. Dengan apa? Khairan itu doanya. Ya. Dan tidak usah ditambah kathiran. Sunnahnya jazakallahu khairan. Ya. Maka khairan ini doanya gitu kan. Jadi sekecil apapun kebaikan orang, selalu kita membalasnya gitu. Ini pernah saya ingatkan, ibu-ibu kalau dikirimkan makanan sama tetangga, piringnya jangan dikembalikan kosong. Ya, isilah sesuatu. Selalu berharap tetangga kirimkan makanan dan selalu piring orang dikembalikan kosong. Bahkan kadang-kadang ada lebih buruk akhlaknya. Tetangganya suka mengirim makanan hari Sabtu dan Ahad, diterimalah piring tersebut. Begitu satu pekan dari satu bulan itu ada sempat tidak kirim, dia sangka buruk sama orang. Padahal dia sendiri belum pernah membalas kebaikan orang. Berapa banyak orang juga begitu ya. Ini saya ingatkan ibu-ibu, kadang-kadang selalu berharap dikasih hadiah sama suaminya. Buat kenangan dong, kasih ini, kejutan. Tapi dia sendiri nggak pernah buat itu buat suami. Nah, seharusnya dia membalas itu. Saya kadang-kadang bercanda sama istri saya. Ini minta hadiah terus saya kapan dikasih hadiah? Harusnya dibalas juga. Sesuai dengan kadar kemampuan. Hadiah itu subhanallah, Bapak Ibu sekalian, biar sederhana, namanya hadiah, orang gembira. Kadang-kadang mungkin ada orang pulang umroh, hanya membawa hadiah dari toko 2 real, toko 3 real. Tapi karena kita diberi hadiah, maka itu membawa kepada kegembiraan. Dan Nabi SAW mengatakan tahabu, saling memberikan hadiahlah, pasti kalian akan saling mencintai. Jadi ini manfaatnya sangat besar, membuat hati-hati semuanya jadi bisa bersatu, kehidupan jadi makmur, jadi tentram. Ya, orang akan bisa saling toleransi kalau ada kekurangan dan kesalahan. Ini lunak hatinya. Maka kita dianjurkan untuk yujzi'ahu, atau membalasnya, atau yujzi'hu, dia harusnya membalasnya. Ya. Potongan kedua, fa in lam yajid ma yujzi'uhu falyuthni alaihi. Kalau seandainya dia betul-betul tidak punya sesuatu yang dia bisa balaskan, maka dia semestinya memujinya. Makna memuji adalah berterima kasih padanya. Ya. Jadi misalnya ban motor pecah di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang mampir tidak dikenal memperbaiki kendaraan kita, bantu. Kita mau berikan uang, mungkin uang tidak ada, jauh dari tempat-tempat yang bisa kita mungkin berikan sesuatu untuk. Kalau kemudian kita punya uang, kita mau beli sesuatu untuk dikasih, juga nggak bisa gitu. Maka kita memuji dia, terima kasih sudah bantu saya. Apa yang saya bisa bantu juga misalnya, atau kita minta nomor teleponnya, mungkin kita bisa membantunya satu waktu. Ya, atau melanjutkan hubungan ukhuwah di antara sama muslim gitu ya. Maka ini perlu untuk digarisbawahi. Sekali lagi teman-teman, jangan pernah mengenang yang ditahu hanya keburukannya saja. Ya. Beda kalau orang itu berbuat ijram. Ijram itu artinya kerusakan, pencurian, perampokan, penipuan. Itu berbeda. Ya. Itu tentu harusnya dia dilaporkan dan dihukum gitu kan. Tetapi kalau orang-orang tidak melakukan kesalahan, kemudian memang dia sudah berbuat baik sama kita banyak, maka kita harusnya berterima kasih. Apa saja, kalau hal-hal yang kecil saya disuruh, apalagi hal yang besar. Ya. Dan jangan pernah teman-teman sekalian karena kecewa, ada permintaan kita 1, 2 yang tidak dipenuhi oleh orang lain. Misalnya kita mau utang nggak diutangkan, kita mau naik jabatan belum dinaikkan jabatannya, atau minta naik gajinya belum diiyakan dan seterusnya. Jangan membuat ini akhirnya kita langsung memvonis orang tidak baik.
Tentu orang punya pertimbangan-pertimbangan, gitu kan? Atau orang melamar ditolak dan segala macam, ini tidak boleh langsung kita memvonis orang itu tidak baik, karena tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Ya. Kemudian selanjutnya potongan yang ketiga, fa innahu idza athna alaihi faqad syakarah. Kalau dia memujinya, maka dia telah berterima kasih padanya. Artinya dia mengatakan misalnya, Anda sangat baik, ya. Terima kasih misalnya, atau Anda sangat baik, bisa nggak saya balas satu waktu dengan apa yang saya bisa bantu, bisa minta alamatnya, nomor teleponnya, mungkin kita bisa memberikan sesuatu yang baik buat dia gitu. Ya. Dan potongan yang keempat adalah wa in katamahu faqad kafarah. Dan kalau dia menyembunyikan rasa terima kasihnya itu, makna menyembunyikan juga tidak mau dia tidak mau menilai itu. Mungkin karena dia menganggap nikmat yang sedang sampai padanya terlalu kecil, ya. Atau memang dasarnya dia orangnya tidak mengerti, tidak mau berterima kasih. Ada banyak orang datang silaturahim dengan keluarganya. Misal kayak sekarang kita di Jakarta ini, ada orang datang dari luar kota, nginap berapa hari. Pulang, masuk rumah itu, pulang pun tidak ada terima kasih sama orang. Sudah tinggal di rumah itu, sudah diberikan makan. Ini termasuk kufur nikmat. Tidak boleh sama sekali ini. Sekian tahun kerja di satu perusahaan, sudah dikasih segala macam fasilitas, begitu keluar atau dikeluarkan, buruk semuanya. Ini kufur nikmat, gitu ya. Karena terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada dia. Dan saya sudah ingatkan tadi teman-teman, dimaksud dengan kufur ini kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak akan tadi saya bilang bergerak kaki suami, ya, tangan istri, kaki suami dengan mencari nafkah, tangan istri dengan mengerjakan pekerjaan rumahnya, atau siapa saja orang yang memberikan kita petunjuk kecuali dengan izin Allah SWT. Allah lah yang memudahkan itu semua. Karena kalau Allah tidak mudahkan, maka kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memudahkan urusan kita. Dan kufur nikmat adalah dosa besar. Kemudian lanjutan hadisnya adalah yang kelima potongan hadisnya, wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa thawbai zur. Dan barang siapa yang menggunakan busana yang tidak diberikan untuknya, ya, maka dia telah menggunakan pakaian yang diikuti dengan dosa kebohongan. Ya. Tentu ini ada mirip dengan hadis yang lain. Siapa yang tidak merasa puas dengan yang sudah diberikan, maka dia telah kufur kepada nikmat itu. Ya. Atau maknanya, atau semakna dengan itu. Ya. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah siapa yang menggunakan pakaian yang tidak diberikan padanya, maksudnya adalah dia mencurinya di sini. Ya. Maka berarti sama dengan dia menggunakan baju kedustaan. Maksudnya baju itu selama dia pakai akan dicatat baginya dosa kedustaan. Itu kurang lebih yang kita bisa bedah dari beberapa poin dari hadis ini, dan kita masuk sekarang ke kandungan hadis. Yang pertama, membalas hadiah seseorang merupakan perkara yang dianjurkan dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua, wajib bagi seseorang untuk memuji dan mendoakan kebaikan untuk orang lain yang telah berbuat baik kepadanya jika ia tidak mampu membalasnya. Sebagian ulama mengatakan kalau mau lebih besar pahalanya, sudah dibalas dengan hal yang setimpal, misalnya makanan dengan makanan, minuman dengan minuman, pakaian dengan pakaian, lalu diikuti lagi dengan mendoakan orang yang memberi tadi. Maka itu puncak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peringatan bagi wanita yang memiliki madu agar tidak berhias dengan sesuatu yang tidak diberikan oleh suaminya, kemudian ia mengaku bahwa hal tersebut merupakan pemberian suami kepadanya. Hal tersebut ia lakukan untuk membuat sedih hati para madunya dan menyakiti mereka. Ini yang sering terjadi dalam masalah kehidupan poligami. Biasanya dia menganggap madunya sebagai saingan. Dan ini keliru. Poligami adalah ibadah dalam Islam. Dan tidak ada saingan satu sama yang lain. Sama-sama bersaudara. Dan sama-sama berkhidmat dengan satu suami. Maka tidak boleh dia sengaja menjatuhkan madunya yang lain agar dibenci oleh suaminya. Ini masuk dalam makna tadi
siapa yang menggunakan pakaian yang tidak diberikan padanya, maka dia telah menggunakan pakaian kedustaan. Salah satu maknanya adalah yang dijelaskan dalam kandungan hadis ini. Ya. Bagi akhwat kita yang menjalani kehidupan poligami ini, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan menganggap madunya itu sebagai saingannya, tetapi dia adalah saudarinya yang bersama-sama berkhidmah sesuai dengan perintah Allah. Kita di muka bumi ini teman-teman sekalian tidak melihat lagi sebenarnya siapa yang sedang kita hadapi, tetapi apa yang diperintahkan Allah pada orang tersebut. Misal orang tua kita, pernah saya jelaskan dalam bab bakti sama kedua orang tua. Kalau orang tua kita banyak berkorban dengan kita pada saat kecil, itu memudahkan kita berbakti. Tapi kalau orang tua kita tidak pernah mengurus kita dari kecil, ayahnya dan ibunya di alam mana, anak ini di alam mana, mereka cerai, anak ini dibuang di pinggir jalan, dititip sama orang, segala macam. Begitu anak ini besar, sukses. Ini tidak menggugurkan bakti pada kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya tadinya buruk. Tidak boleh kita balas keburukan dengan keburukan, gitu kan? Maka masuk dalam masalah ini adalah semestinya si anak tetap harus berbuat baik dengan kedua orang tuanya tadi, ya. Dan tidak boleh dia balas keburukan dengan keburukan. Dan ini masuk dalam hampir seluruh lini kehidupan kita. Apapun itu sifatnya, karena kita tahu yang menyuruh kita berbakti pada orang tua adalah Allah, dan bukan karena kedua orang tua kita itu. Mau orang tua kita cacat, mau kulitnya rusak, mau keadaannya miskin, apa saja, pokoknya tugas kita bakti, dan itu karena Allah SWT, dan bukan karena makhluk tersebut. Begitu juga dengan suami istri, kita saling mencintai, iya, kita saling membantu memenuhi kebutuhan, iya, tetapi semua kita kerjakan karena Allah yang perintahkan, bukan karena orang itu. Dan ini masuk dalam makna hadis Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu salah satunya 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi karena Allah, bukan karena dianya. Kita mencintai orang itu bukan karena fisiknya, bukan karena statusnya, bukan karena ekonominya, hartanya, tapi karena Allah memerintahkan kita mencintai karena kedekatannya dengan Allah. Dan saling membenci karena Allah, berkumpul karena itu dan berpisah karena itu. Kapan pasangannya itu berbuat dosa kepada Allah lalu diingatkan tidak mau, ya sudah, berarti tidak bersama-sama. Masuk dalam kandungan makna itu. Masih di bab atau pasal yang sama, 110 hadis yang kedua di sini, tepatnya hadis nomor 216. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awana mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash dari Mujahid an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adha billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'atu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lah hatta ya'lama an qad kafa'tumuh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini sudah saya jelaskan waktu dari awal-awal bab kita, ya. Jadi saya harap Bapak Ibu yang pegang buku lihat cara bacanya, ya. Dan setiap ada lewat nama sahabat kita selalu mengatakan radhiyallahu anhu kalau laki-laki, radhiyallahu anha kalau perempuan, dan kalau dia sama anak atau anak sama ayah dua-duanya sahabat radhiyallahu anhuma. Seperti ini Ibnu Umar. Maka saya mengatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma karena Abdullah dan Umar dua-duanya sahabat Nabi. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa memohon perlindungan karena Allah, maka lindungilah ia. Siapa yang meminta karena Allah, maka berilah ia. Dan siapa berbuat baik kepadamu, balaslah dengan balasan setimpal. Jika tidak dapat melakukannya, maka doakanlah ia hingga ia tahu bahwa kalian telah membalasnya dengan balasan yang setimpal. Hadits ini memiliki kandungan yang sangat agung dan beberapa perintah baginda Nabi SAW. Potongan pertama adalah man ista'adha billahi fa'idhu. Siapa yang meminta pertolongan atau perlindungan karena Allah, lindungilah dia. Ulama mengatakan di maksudnya perlindungan yang benar. Kapan dia minta perlindungan dari kemaksiatan, jangan dilakukan. Ada orang mau bernaung di rumah kita untuk berzina. Saya mau pakai kamarnya Pak, di depan mau berzina, jangan dikasih.
Itu perlindungan yang salah. Tapi perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang positif, yang baik. Dia minta beberapa hari tinggal di rumah kita karena tidak ada tempat sama sekali. Dia butuh bantuan, gitu kan. Atau butuh kendaraan dan kita lindungi dengan kendaraan tersebut untuk memenuhi hajatnya. Maka ini positif, selama hajat itu adalah hal-hal yang baik. Tapi kapan dia gunakan mobil untuk kemaksiatan, jangan dipinjamkan. Itu dimaksud dengan siapa yang minta perlindungan. Ya. Maksud kami ini suaka politik ya. Kalau seandainya ada orang-orang yang terzalimi, kemudian minta pertolongan, kita tolong. Dan dalam menolong ini tidak harus muslim. Orang non-muslim pun boleh ditolong. Ya, orang non-muslim pun boleh ditolong. Ya. Sudah terlalu banyak kisah yang berhubungan dengan masalah itu dari para khalifah-khalifah muslim. Ya. Bagaimana mereka melindungi orang-orang non-muslim yang terzalimi. Dari zaman Nabi alaihissalam, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniyah, itu luar biasa. Bahkan kalau tidak salah ada salah satu negara di Eropa dulu itu tertimpa kelaparan yang luar biasa. Mereka semuanya Katolik. Kemudian dibantu oleh kerajaan Utsmani. Ya. Diberikan makanan, diberikan segala macam fasilitas ya. Karena memang Nabi SAW mengatakan khairun nasi anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik adalah yang paling baik atau bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka kita tidak melihat siapa yang kita bantu. Kecuali kalau memang orang non muslim itu butuh bantuan ya, dalam masalah agamanya. Misalnya ibadahnya, misalnya membangun gereja, menyebarkan Injil, ya jangan ikut-ikutan. Tapi selama itu adalah sifatnya manusiawi, terjadi longsor di wilayah non-muslim, banjir, gempa. Kalau kita diminta bantuan, bantu. Tidak ada masalah. Karena Allah SWT menyuruh kita berbuat kebaikan. Ya. Kemudian potongan yang kedua, وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَعَاتُ. Dan siapa yang meminta sesuatu karena Allah, maka berilah ia. Maksud dalamnya sini kalau dia mengatakan demi Allah bantulah saya misalnya, sudah membawa nama Allah. Atau kita tahu orang ini memang Allah membuat hati kita ibah melihat orang ini karena susahnya, maka bantulah dia. Sedekah, dan sudah berulang-ulang kita sebutkan tentang masalah keutamaan sedekah ini. Kalau bapak ibu mau kaya, sederhana, sedekah. Itu kata kuncinya. Dan tidak harus tunggu kaya raya baru kemudian sedekah yang besar. Justru karam itu kemuliaan atau kedermawanan dinilai pada saat orang selalu memberi yang terbaik walaupun dia pas-pasan. Ya. Kalau kita beri orang, termasuk sifat dermawan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seseorang memberi yang terbaik walaupun dia pas-pasan. Jadi dia tidak akan memberi ya, asalnya saja. Yang unik kadang-kadang ada orang kaya raya cuma dia memberikan asal jadi saja. Makanan bekas, pakaian yang sudah tidak layak pakai, padahal dia mampu memberikan yang baru gitu. Maka ini masuk dalam masalah bahasan ini. Kalau ada orang meminta sesuatu atau Allah lunakkan hati kita mengetahui orang ini butuh, berikanlah dia. Kalau yang pertama tadi masalah pertolongan atau perlindungan ya, kalau ini umum ya, pemberian mungkin masalah makanan, pakaian, minuman dan seterusnya. Lalu peringatan yang ketiga atau wasiat Nabi SAW, وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفَ وَكَافِئُهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah dia dengan balasan yang setimpal atau kebaikan yang setimpal. Ini sudah kita jelaskan tadi di hadis sebelumnya, bagaimana perintah Nabi SAW untuk membalas kebaikan itu dengan kebaikan minimal yang setimpal. Kalau bisa lebih baik, maka itu lebih besar pahalanya. Dan potongan yang terakhir adalah فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَدُعُوا لَهُ. Kalau kalian tidak dapat apa yang bisa kalian balaskan, maka doakanlah dia. Nah ini dua riwayat yang berbeda. Kalau yang pertama tadi, pujilah dia. Kalau ini adalah doakanlah dia. Ya, jadi kita bisa mengatakan kau sangat baik. Kemudian kita hubungkan dengan hadis yang sekarang kita mengatakan dan terima kasih. Ya. Dikatakan di sini, kalau ada yang bertanya sampai kapan kita harus membalas kebaikan tersebut atau memujinya atau mendoakannya, Nabi bilang hatta ya'lama an qad kafa'tumu. Ya, itu terus dilakukan hingga ia tahu bahwa kalian telah membalasnya dengan balasan yang setimpal. Jadi kadang-kadang kalau ada orang memberikan kita makanan saja misalnya,
Beda antara kita ucapkan terima kasih sekali dengan setiap kali ketemu kita ucapkan terima kasih. Kalau setiap kali ketemu kita mengucapkan terima kasih, maka akan membuat dia sampai pada titik nanti menganggap, oh ya sudah, pemberian saya sebenarnya sudah tidak seimbang dengan terima kasihnya orang ini. Karena setiap ketemu 10 kali sudah 20 kali dia ucapkan terima kasih. Sudah sekian banyak dia ucapkan. Sementara yang saya berikan mungkin cuma sekali 2 kali terima kasih cukup. Sampai kita atau dia merasa sudah cukup kita mengucapkan terima kasih itu. Bedakan antara mengucapkan terima kasih dengan memuji perbuatan orang lain ya. Jadi misalnya kita mengatakan terima kasih ya, kau sangat baik, itu masih positif. Tapi jangan sampai masuk membuat orang itu riak. Misalnya kita berlebihan dalam memuji, kau dermawan sekali ya. Misal, kalimat ini khawatir nanti jadi riak. Harus kita bisa batasi juga, gitu kan. Jadi memuji pada tempatnya. Terima kasih ya, Anda sudah baik dengan saya misalnya. Udah, itu sudah cukup. Jangan sampai kita berlebihan akhirnya membuat dia malah berbuat riya. Karena memuji ibadah seseorang itu dilarang dalam syariat. Sebagaimana ada seorang sahabat yang sholatnya khusyuk sekali, gitu kan. Kemudian ada seorang sahabat yang lain di sebelah Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, orang ini bagus sekali sholatnya, saya suka dia karena Allah. Kata Nabi SAW, kalau kau perdengarkan pujianmu itu kepadanya, kau telah membinasakannya. Mungkin setelah hari ini dia akan riak. Ya. Jadi jangan kita bilang, kamu dermawan sekali, kamu ini orang baik sekali, kamu maksudnya terlalu berlebihan. Ya. Tapi pada saat dia memberikan kita balas, maka itu sangat baik. Secukupnya, gitu kan. Tentu yang paling tepat adalah memberikan yang setimpal, artinya yang sejenis dengan apa yang sudah diberikan kepada kita. Kandungan hadis di sini ditulis ada 2. Yang pertama, kewajiban melindungi dan menolong setiap orang yang meminta perlindungan dan memohon dengan menyebut nama Allah. Kapan dia bohong, dia sudah bawa namanya Allah, maka Allah punya cara untuk menghukum dan membongkar kedoknya dia. Allah memberikan kita sesuai dengan kadar niat kita. Yang kedua, kewajiban membalas budi orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jika tidak memiliki kemampuan keuangan, maka wajib mendoakannya. Saya sudah bilang tadi, doa yang paling baik adalah jazakallahu khairan. Ya. Masih mirip juga pasal selanjutnya, 111. Siapa tidak dapat membalas budi, hendaklah mendoakan orang yang berbuat baik kepadanya. Hadisnya adalah 217. Imam Bukhari berkata, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salama mengabarkan kepada kami dari Thabit an Anas radhiyallahu anhu annal muhajirina qalu ya Rasulullah dhahaba al-ansaru bil ajri kullihi qala la ma da'awtumullaha lahum wa athnaytum alaihim bihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Anas radhiyallahu anhu adalah orang Madinah. Beliau mengatakan para muhajirin, orang hijrah dari Mekah, berkata, wahai Rasulullah, orang-orang Ansar pergi dengan membawa seluruh ganjaran. Maksudnya pahala mereka banyak, karena waktu itu orang-orang Madinah kalau menjamu masyarakat Mekah yang datang hijrah itu luar biasa. Sampai-sampai mereka mengalah. Ada yang punya rumah dekat Masjid Nabawi, dekat Masjid Nabi SAW, mereka keluar dan mereka kasih kepada muhajirin. Dan mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Maka para muhajirin berkata, wahai Rasulullah, orang-orang Ansar telah pergi membawa seluruh ganjaran. Kami nggak bisa balas mereka. Karena kami orang-orang susah, datang dari Mekah nggak bawa harta. Mereka kasih kami rumah, kasih kami baju, kasih kami makan. Waktu para muhajirin hijrah ke Madinah, itu nggak ada satupun mereka yang terbengkalai. Semuanya diambil oleh orang Ansar, ditinggalkan di rumah-rumah mereka. Lalu ada yang ditawarkan untuk menikah, ditawarkan untuk diberikan harta, ditawarkan untuk diberikan modal usaha dan seterusnya. Maka Nabi SAW menjawab, tidak. Selama kalian mendoakan mereka kepada Allah dan kalian memuji mereka dengan pahala itu. Artinya, kalau mereka balas kalian atau berikan kalian bantuan rumah kah, kendaraan kah, pakaian kah, mereka dapat pahala. Kalian juga akan dapat pahala yang seimbang dengan itu, tapi dengan syarat kalian harus berterima kasih, bersyukur, berterima kasih dan juga memuji kebaikan perbuatan orang itu.
Pelajaran dari hadis ini mirip dengan yang sebelumnya tentunya. Sangat dianjurkan atau kita ambil pelajaran pertama dulu bagaimana cerdasnya para sahabat yang mereka tidak mau ketinggalan pahala. Terbukti para muhajirin berlumba-lumba mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Ansar saudara kami penduduk asli Madinah ini sudah ngambil semua pahala kita ini. Masjid mereka yang nyumbang, ya, kemudian rumah-rumah mereka yang siapkan, kalaupun jihad mereka yang menyiapkan, segala macam, karena mereka orang-orang asli Madinah dan punya harta, sementara kami nggak punya itu. Maka Nabi SAW menitipkan pesan yang luar biasa, mengatakan tidak, kalian akan sama pahalanya, tapi dengan syarat kalian juga mendoakan mereka. Ya, tadi misalnya jazakallahu khairan, dia dapat pahala sedekahnya, kita dapat pahala doanya. Masih sama juga atau mirip dengan itu di pasal 112, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Di sini dua buah hadis. Hadis yang pertama adalah 218. Imam Bukhari berkata, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ar-Rabi bin Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ziyad mengabarkan kepada kami, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, tadi sudah saya jelaskan ini. Kenapa kok Allah menganggap tidak bersyukur kepada Allah kalau orang tidak terima kasih sama manusia? Karena nikmat-nikmat pun yang ada pada manusia itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bilang tidak bergerak kaki seorang suami untuk mencari nafkah di luar, keluar idenya, atau tidak akan bergerak tangan seorang istri untuk merawat rumah dan seterusnya, tidak akan bergerak tangan seorang sahabat untuk memberikan hadiah atau mentraktir, kecuali semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dianggap orang itu berterima kasih pada Allah pada saat dia bisa menilai nikmat yang Allah atau berikan kepada dia dari manusia itu sendiri. Jadi semuanya ya, termasuk suami istri yang melakukan biologis kenikmatan itu, maka itu sebuah nikmat Allah. Karena kalau Allah tidak kasih, tidak akan bisa. Nikmatnya makanan, nikmatnya tidur, nikmatnya apa saja ya. Kita harus peka melihat nikmat Allah, karena dengan bersyukur maka dipastikan semua nikmat itu akan bertahan. Kandungan hadisnya adalah, yang pertama, barang siapa dalam watak dan kebiasaannya mengingkari dan tidak mensyukuri kebaikan manusia pada dirinya, maka merupakan kebiasaan orang tersebut mengingkari dan tidak mensyukuri nikmat Allah kepadanya. Kalau orang aja yang di depan matanya bantu dia tidak terima kasih, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yang dia anggap mungkin tidak bisa nampak depan matanya. Maka kebiasaan orang berterima kasih pada manusia akan membuat dia menilai atau berterima kasih pada Sang Pencipta Allah. Yang kedua, sesungguhnya Allah tidak akan menerima syukur seseorang atau limpahan nikmatnya apabila dia tidak mensyukuri kebaikan orang lain terhadap dirinya, dikarenakan kedua hal tersebut saling berhubungan. Jadi Allah tidak menganggap orang ini berterima kasih sampai dia berterima kasih atas nikmat yang Allah kasih melalui manusia lainnya. Hadis yang kedua dalam bab kita ini adalah hadis nomor 219. Imam Bukhari berkata, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ar-Rabi bin Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ziyad mengabarkan kepada kami, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala li nafsi lin nafs ukhruji qalat la akhruju illa kariha. Terjemahannya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada jiwa atau ruh, keluarlah. Maka jiwa berkata, aku tidak akan keluar kecuali dalam keadaan terpaksa. Kandungan hadis di sini, At-Tibi berkata atau mengatakan, jiwa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan jiwa tertentu, melainkan jiwa secara mutlak. Ia tidak akan keluar dari jasad melainkan dalam kondisi diliputi ketidaksenangan, karena pertautan antara dirinya dengan jasad begitu kuat sehingga untuk lepas dari jasad membutuhkan usaha yang kuat. Dan catatan di sini, pada sebagian manuskrip hadis ini dan hadis sebelumnya dipadukan ke dalam satu hadis, dan hal tersebut benar berdasarkan teks hadis. Karena jika dipisahkan maka hadis yang pertama sesuai dengan topik
Namun hadis kedua tidak sesuai dengan topik. Penggunaan dalam penulisan sanad merupakan kesalahan yang menyebabkan hadis tersebut terbagi menjadi dua. Maksudnya adalah catatan ini, hadis yang pertama man la yashkurullah la yashkurun nas itu bersambung dengan hadis ini. Jadi ini bukan dua buah hadis yang terpisah. Karena kalau dipisahkan, maka hadis yang pertama 218 masuk dalam bagian bahasan kita. Hadis kedua seakan-akan tidak masuk dalam bahasan kita. Karena Allah mengatakan kepada jiwa, keluarlah pada saat dia meninggal, seseorang meninggal, ruhnya disuruh keluar oleh Allah SWT. Maka ruhnya keluar tapi dalam kondisi tidak menyukainya. Ini kalau dibiarkan sendiri tidak akan masuk dalam makna bab. Karena bab kita atau pasal kita adalah masalah berterima kasih. Maka dikasih catatan di sini, sebenarnya hadis ini yang kedua bagian daripada hadis yang pertama. Bagian daripada hadis yang pertama. Sehingga memang dia wajar kalau dijelaskan juga. Karena dia bukan hadis yang terpisah. Dan yang bisa diambil tentunya di sini dari pelajaran ini adalah jiwa itu karena bertautan dengan jasad, berbaur satu sama yang lain. Karena itu pada saat dia mau meninggal ditarik, dikeluarkan, dia berat. Nah, dia berat. Dan ini tentunya sebagian ulama mengatakan jiwa yang berat juga itu adalah jiwa-jiwa yang fasik. Kalau jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah SWT, justru dalam hadis-hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dijelaskan, kalau jiwa-jiwa itu akan keluar dengan sangat mudah. Maksudnya dia juga ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa diambil daripada hadis ini tentunya. Masih ada kurang lebih 2 pasal yang serupa dengan judul ini ya. Bukan 2 pasal, 3 pasal ya. Yang masih membahas tentang masalah membalas kebaikan orang lain. Termasuk dalam masalah ini adalah hadis nomor atau pasal nomor 113 atau bab nomor 113, pertolongan seseorang terhadap saudaranya. Imam Bukhari berkata rahimahullah di hadis nomor 220, Ismail bin Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdurrahman bin Abi Zinad mengabarkan kepadaku dari ayahnya dari Urwah dari Abu Murawih an Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qila ayyul a'mali khair qala imanun billah wa jihadun fi sabilihi qila fa ayyur riqabi afdal qala aghlaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha qala ara'aita in lam astati' ba'da al-'amal qala fatu'inu dha'i'an aw tasna'u li akhraq atau li akhraq qala ara'aita in da'uftu qala tada'u an-nasa min asy-syarr fa inna sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata atau ditanya, amal apa yang paling baik, maksudnya yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, beriman kepada Allah dan berjuang di jalannya. Ini yang paling jelas, amal yang paling besar pahalanya, beriman pada Allah dan berjihad, berperang. Lalu ditanya, memerdekakan budak apa yang paling baik? Maksudnya pernah kita bahas di bab budak dulu. Budak itu sunnahnya kita beli, bebaskan. Dan sebab ada budak ada 2, dari pasar perbudakan atau dari peperangan ya. Maka ditanya oleh para sahabat, memerdekakan budak apa yang paling baik, maksudnya paling besar pahalanya? Lalu Nabi SAW menjawab, yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya. Nanti akan kita jelaskan insyaAllah itu. Orang itu lalu bertanya, bagaimana pendapat anda jika aku tidak mampu melaksanakan sebagian dari perbuatan tersebut? Beliau menjawab, engkau bantu orang yang menjadi gelandangan atau melakukan itu kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Orang itu bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak mampu? Maka beliau SAW menjawab, tidak berbuat buruk kepada manusia. Sesungguhnya itu adalah suatu sedekah yang engkau bersedekah dengannya untuk dirimu sendiri. Hadis ini juga mengandung makna-makna yang mulia, beberapa jenis amal-amal yang ditekankan bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengamalkannya. Diambil daripada potongan pertama adalah amal apa yang paling afdal. Maksudnya adalah amal soleh apa yang paling afdal.
Maka Nabi SAW sebutkan imanu billah, yakin bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, baik di langit maupun di bumi, dan tidak akan pernah tunduk, memohon, takut, berharap kecuali kepada Allah. Karena memang selain daripada Allah tidak akan mampu memberikan kita apa-apa. Dan saya sudah pernah ingatkan, kalau seseorang yang antara kita menghadapi masalah seberat apapun, maka yang paling pertama atau sampai dari hal yang ringan sampai yang berat, maka yang harus kita lakukan pertama muhasabah hubungan kita sama Allah SWT. Kalau hubungan sama Allah baik, maka selesai urusan kita dengan manusia. Tapi kapan hubungan kita sama Allah buruk, maka akan mengganggu hubungan kita dengan manusia. Ya. Jadi tidak usah repot untuk meluruskan di sana, meluruskan di sini pada saat berhadapan dengan manusia. Tapi bagaimana memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan kita ada masalah, wudu, sholat, niat dengan sholat taubat, beristighfar kepada Allah, maka akan selesai urusan kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, saya pernah punya masalah yang sulit saya pecahkan. Maka saya pun duduk lalu saya beristighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali. Sampai saya temukan Allah memberikan jalan keluar. Ada seorang pedagang, dia mengatakan saya sangat butuh dengan uang. Lalu saya masuk ke dalam pasar, ingin transaksi. Tapi subhanallah tidak ada satupun orang yang membeli barangku. Cuma mampir nanya pergi. Sementara orang lain semuanya sudah menjual barangnya. Sampai menjelang maghrib, pasar akan tutup. Ya. Maka pada saat itu pun ya, aku mengingat sabda Nabi SAW, siapa yang memperbanyak istighfar maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya dan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Maka aku pun duduk sambil beristighfar, tapi dengan keikhlasan hati. Maka sebuah keajaiban terjadi. Dia bilang beberapa saat setelah aku beristighfar, entah berapa jumlahnya, tiba-tiba orang-orang pasar sebelum pulang pada datang ke tempatku dan mereka memperebutkan barang daganganku. Bahkan pada saat ya ada orang yang membeli ya supaya tidak dibeli oleh orang lain, dia tidak menawar lagi. Sampai akhirnya alhamdulillah aku pulang dengan membawa keuntungan yang sangat banyak. Ya mungkin belum tentu aku membawa keuntungan tersebut kalau aku jual di awal waktu pagi tadinya. Dan ini semua manfaat memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Terhalanginya orang dari ilmu, terhalanginya orang dari rezeki, dari jodoh, dari keturunan, dari apa saja fasilitas, ini karena adanya dosa. Tidak ada yang lain. Maka amal yang paling afdal iman kepada Allah. Artinya yakin hubungan sama Allah baik, akan baik semua di muka bumi ini. Kalau buruk sama Allah maka buruk semuanya. Ya. Kemudian juga dikatakan jihad di jalan Allah, dan ini ada bab sendiri tentunya tentang masalah jihad, amal yang sangat afdal, yang sangat baik. Nah, ini ujian. Kita tidak akan pernah bisa keluar berperang di jalan Allah selama kita belum pernah berkorban dari hal-hal yang kecil. Saya pernah berikan gambaran itu. Kalau bapak ibu belum pernah bersedekah dengan 5.000 rupiah, maka kita akan sangat sulit untuk berkorban dengan 100.000 rupiah atau lebih tinggi daripada itu. Maka lebih jauh lagi kita tidak akan mungkin menumpahkan darah kita. Karena saya bahasakan kepada jemaah yang sedang umroh atau haji bersama kami, terutama bapak-bapaknya gitu kan. Kalau lagi selesai sa'i, maka gundul, afdalnya bagi laki-laki. Maka saya motivasi, bapak-bapak gundul. Banyak di antara teman-teman kita ini belum pernah gundul sebelumnya. Lalu saya jelaskan hadis yang Nabi SAW berdoa, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Para sahabat yang tidak mau gundul mengatakan, ya Allah, bagaimana ya Rasulullah dengan orang yang cukur? Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Sampai 3 kali. Setelah itu, yang keempat kali baru Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang cukur. Maka saya bahasakan kepada teman-teman ini, Pak, Allah baru meminta rambut. Kalau bapak sekarang berat untuk mencukur rambutnya karena Allah, maka bagaimana bisa berkorban darah di medan perang? Enggak mungkin. Tapi alhamdulillah kalimat motivasi itu yang Allah mudahkan dari lisan saya membuat hampir semuanya gundul gitu. Ya. Sampai ada salah satu jemaah dulu sudah memelihara rambutnya 8 tahun rupanya. Laki-laki sangat panjang rambutnya. Gitu. Dan rambutnya masya Allah bagus sekali gitu. Pada saat dia mau cukur, mau gundul, itu tukang cukurnya berebut, ya, mau mencukur rambut dia gitu. Nah dianggap ini pengorbanan gitu. Dan pada saat selesai cukur, alhamdulillah, ya, plong. Saya bilang memang was-was syaitan pada saat awal kita mau melakukan. Tapi kalau sudah kita lakukan, syaitan tidak bisa goda lagi. Kita kalau mau sholat awalnya berat, tapi begitu kita sudah sholat, selesai syaitan tidak bisa buat apa-apa. Kita waktu awal mau pergi ke majelis ilmu begini berat, tapi kalau sudah datang, selesai. Gitu kan. Kalau kita sudah kerjakan selesai, dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Paling dia mengurangi kadar pahala dengan berusaha membuat ini dan itu. Tetapi alhamdulillah sudah kita lakukan gitu kan.
Maka jihad di jalan Allah SWT ini membutuhkan pengorbanan-pengorbanan kecil terlebih dahulu. Karena memang begitu kita dibunuh oleh musuh, kita langsung masuk surga tanpa hisab. Gitu kan? Semua dosanya dimaafkan. Bahkan kata Nabi SAW, aku berharap terbunuh di jalan Allah, kemudian aku hidup lagi, aku terbunuh lagi. Begitu terus sampai 10 kali. Dan kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal dunia berharap kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Karena dia berharap kembali dunia bukan untuk kembali kepada harta dan keluarganya, tapi berharap untuk terbunuh lagi. Karena besarnya nikmat yang dia lihat pada saat dia mati syahid. Jadi ini amal yang sangat besar. Ya, tentu satu waktu bisa saja diperlukan, kita tidak tahu. Sekarang alhamdulillah tidak ada keributan, tapi kita tidak tahu ke depannya. Seorang muslim harus selalu siap siaga kapan dibutuhkan oleh agamanya, dan dia tidak mungkin berkorban darahnya kecuali memang dia sudah berusaha berkorban dengan hal-hal yang kecil. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan hamba sahaya mana yang lebih besar pahalanya. Berarti kita bisa dapat pahala dari hamba sahaya. Saya sudah pernah jelaskan satu caranya adalah beli dan bebaskan. Beli dan bebaskan. Sekarang tidak ada hamba sahaya itu. Tetapi bukan mustahil satu waktu akan ada lagi. Karena ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman dulu kalau terjadi peperangan, negara A atau suku A menyerang suku B. Dan suku B kalah. Maka yang di suku B menjadi tawanan dan menjadi budak, diperjualbelikan, bisa ditebus oleh kerabatnya atau diperjualbelikan di pasar gitu. Islam datang mengatur itu dengan rapi supaya tidak ada masalah itu. Maka budak-budak ini dianjurkan dibeli, ditebus dari orang lain lalu kita merdekakan, atau dia sendiri yang sudah punya dia bebaskan. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar, ada bab khusus kemarin, beberapa bab atau beberapa pasal berbicara tentang masalah perbudakan. Nah, yang paling mahal nilainya di sisi Allah, pahalanya paling besar adalah budak yang paling mahal dan punya nilai kedudukan di sisi majikannya. Ya. Itu yang dibeli lalu ditebus gitu kan. Contoh kasus adalah Bilal radhiyallahu anhu. Bilal ini dulu di Mekah sangat disukai oleh Umayyah bin Khalaf, majikannya. Karena badannya kekar, orangnya kuat, tidak suka berkeluh kesah gitu kan. Tapi setelah dia beriman kepada Allah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Dipukulin setiap hari, ditaruh batu panas di dadahnya segala macam. Maka Abu Bakar datang radhiyallahu anhu menebus. Sebenarnya Bilal di situ nilainya tinggi di Umayyah. Tapi karena dia Umayyah tidak suka dia beriman, maka Abu Bakar menawarnya. Menanyakan, bagaimana kalau kau jual? Maka Umayyah dengan sombongnya menyebutkan nilai yang cukup mahal. Saya akan jual sekian. Dia kaget itu Abu Bakar langsung melemparkan kantong dirhamnya. Saya sudah menebus membayar itu. Tidak cukup sampai di situ. Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung menjalankan sunnah Nabi SAW seperti hadis ini, langsung membebaskan Bilal. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar adalah tuan kami yang telah membebaskan Bilal tuan kami. Ya, walaupun Bilal dulu mantan budak, tapi dia juga menjadi tuan di dalam Islam. Masuk hikmah diambil daripada potongan hadis ini adalah semua yang kita korbankan di jalan Allah, kapan kita bisa dapatkan yang terbaik? Dan di sini disebutkannya cirinya adalah budak yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya. Contoh sekarang kita sudah dekat Idul Adha. Untuk berkurban, teman-teman sekalian, cari yang terbaik. Apalagi Anda orang mampu. Bahkan sebagian ulama menganjurkan pada saat berkurban, maka kita membeli dengan tanpa menawar. Untuk Allah, bukan karena penjualnya. Makin bagus, dia punya kemampuan. Makin besar kambing itu, makin sempurna, makin gemuk, harganya juga tinggi, dia bayar. Tujuannya agar selisih uang yang tadinya dia bisa tawar itu juga menjadi nilai pahala sendiri. Kan beda antara orang sedekah misalnya 2 juta dengan 2,5 juta. Misal domba harga 2,5 juta. Kita bisa tawar sampai 2 juta. Udah saya nggak nawar, saya langsung bayar aja. 500 ribunya itu jadi nilai pahala sendiri. Ada nilai pahala sendiri. Maka ini yang dimaksud juga dengan yang paling mahal harganya. Para salafus saleh dan sahabat ridwanullahi alaihim, mereka bahkan membeli domba-domba 6 bulan sebelum Idul Adha, lalu mereka gemukkan lebih lagi agar lebih bernilai dan nanti dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perbuatan masuk, memberikan baju, memberikan makanan, memberikan apa saja, maka kita cari yang paling terbaik. Teman-teman, kalau mau menghadiahkan kepada orang, apalagi Anda orang mampu, jangan anggap remeh siapa yang menerimanya. Jangan karena ini orang miskin, udahlah kasih yang itu saja, tidak masalah. Tidak. Kita tidak usah lihat siapa yang terima, tapi bagaimana Allah menilai
perbuatan kita itu. Biar orang miskin, kasih dia buah-buahan di keranjangnya dengan bagus, tidak ada masalah. Bahkan ada pahala-pahala yang lain kayak masukkan gembira ke dalam hati seorang muslim, ibadah sendiri, gitu kan. Maka ini semua ada nilai di sisi Allah SWT. Allah akan balas sesuai dengan kadar pengorbanan. Ini sudah saya tarik ke dalam masalah travel haji umrah. Cari yang terbaik. Mampu tapi cari yang susah. Akhirnya setengah mati. Nginap jauh dari Masjidil Haram, gitu kan. Susah jalan kaki, panas. Padahal sudah hotelnya, kalau dia bayar mahal, hotelnya bagus, pesawatnya bagus, busnya bagus. Nanti juga Allah balas. Allah ganti itu. Kenapa harus susahin diri? Ya. Dan seterusnya, ya. Ini bisa ditarik dalam semua lini kehidupan kita, ya. Kemudian dikatakan, orang ini, sahabat ini cerdas. Dia mengatakan, ya Rasulullah, andai saja aku belum mampu melaksanakan sebagian dari perbuatan tersebut. Makna sebagian di sini kata ulama adalah dua hal, jihadnya dan pembebasan budaknya. Tidak masuk iman kepada Allah, karena iman kepada Allah asas, ya. Jadi dia bilang tadi, bagaimana kalau aku tidak mampu melakukan sebagiannya? Sebagian maksudnya adalah jihadnya dan juga tadi bebasin budak. Karena kan sudah kita sebutkan iman kepada Allah yang pertama, jihad, kemudian bebasin budak. Maka kata ulama, iman kepada Allah tidak masuk, karena itu asas, harus ada itu baru bisa diterima amal. Maka yang dimaksud adalah kalau saya tidak mampu melakukan sebagian, maksudnya adalah jihadnya dan juga bebasin budaknya. Maka Nabi SAW bersabda, kau masih bisa dapat pahala lain. Seakan-akan sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya tidak bisa lakukan, maka saya kehilangan pahala. Kata Nabi SAW, tidak. Engkau bisa dapatkan pahala dengan cara lain, yaitu engkau bantu orang yang menjadi gelandangan, atau melakukan itu kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Artinya berikan peluang rezeki kepada orang. Ini maksud dalamnya juga mudahkan pernikahan orang. Apa saja yang kira-kira bisa membantu saudara kita muslim yang membuat itu adalah sebuah hal yang sangat membantu dalam roda kehidupan, dimasukkan dalam hadis ini. Apa saja bantu pekerjakan. Saya subhanallah kemarin diundang di salah satu lembaga pemerintah kita di kota Makassar. Saya bertemu dengan dirutnya perusahaan itu. Saya harus menyebutkan di sini, tapi saya tidak sebutkan nama beliau, semoga Allah jaga. Tapi saya belum pernah melihat ada perbuatan yang dilakukan yang saya belum pernah lihat, baru saya tahu pada saat itu. Jadi pada saat pengajian seperti ini, di tempat beliau, ramai sekali Masya Allah yang datang, penuh gitu. Waktu itu kita tablik akbar, rupanya ada ikhwan dan akhwat kita dagang di luar, seperti banyak tempat-tempat kita kadang-kadang jual baju, jual segala macam. Dia datang ke konter-konter itu, lalu dia tanya, ini celana harganya berapa, ini baju harganya berapa. Maka orang itu sebutin, dia nggak nawar, dibeli semua. Jadi semua pedagang yang datang situ habis dibeli barangnya. Sudah gitu dibagi-bagi sama dia, bukan diambil, dibagi-bagi. Tidak cukup di situ, yang bawa makanan dibeli semua makanannya, dibagi ke jemaah masjid. Bahkan dia bilang kepada para pedagang-pedagang itu, dan dia bilang, saya dengar sendiri, dibilang sama bawahan dia di depan saya, nanti kalau pesan makanan nggak usah pesan dari restoran-restoran besar, pesan dari saudara-saudara kita di depan ini. Didaftarlah orang-orang yang jual-jual makanan, kue-kue di pengajian itu semuanya. Nanti pengajian akan datang, bawa ya, berapapun kalian bisa buat, dibeli langsung. Ini saya belum pernah temukan ada orang buat seperti itu, luar biasa gitu. Dia beli semua dibagiin, nggak pakai nawar lagi, gitu kan. Ini perbuatan yang mulia, sangat baik itu. Memberikan peluang orang untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kadang-kadang syaitan was-was kita. Lihat orang ini sudah ada kerjaan, sudahlah nggak usah dibantu. Kalau kita masih bisa naikkan dia, kenapa enggak? Mungkin pendapatan dia masih kurang, berikan dia sesuatu yang lebih baik lagi. Ya. Maksud dalam masalah ini teman-teman, transaksi jual beli juga. Nggak usah terlalu banyak nawar kalau kita tahu ini orang susah gitu. Kita nawar itu kalau betul-betul butuh misalnya, kita mau beli kendaraan mobil mahal, baik ada diskonnya nggak ada. Tapi kalau beli tempe goreng, beli pisang goreng, diskon pak, diskon 2.000 minta diskon, bakhil betul. Kalau perlu buat tadi itu yang satu, kadang-kadang ada bapak tua sekali, pikul gorengan, saya hitung mungkin maksimal itu 200.000, 300.000 kali. Itu pun masih orang
Ada yang datang minta, Pak saya nggak bawa uang, lupa bawa uang. Malah bapak itu sedekah dengan dia, padahal dia naik motor. Ya, kenapa harus begini? Ini contohnya. Dan ini masuk dalam makna ini semuanya. Kapan seseorang melakukan perbuatan baik pada orang lain, memberikan dia pekerjaan, membiayai sekolahnya, membayar rumah tangganya, apa saja, maka semua yang dilakukan aktivitas dari orang itu dia akan panen pahalanya. Aktivitas semua, apa saja yang dilakukan maka dia akan panen pahalanya. Orang ini, sahabat ini masih cerdas. Atau dia sangat cerdas, dia tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu? Aku masih belum bisa pekerjakan orang, masih belum bisa beli dagangannya dia, masih belum bisa semua. Apa yang harus aku lakukan? Maka kata Nabi SAW, masih ada pintu pahala. Apa itu? Kamu tidak berbuat buruk kepada manusia. Jangan ganggu orang. Ya. Selamatkan orang lain dari keburukanmu. Riwayat lain, keburukan lisan dan tanganmu. Maka itu adalah sedekah darimu untuk mereka. Kata sebagian ulama hadis, kalau terlintas di benak seseorang di antara kita mau menipu orang, mau menyakiti dia, mau menggosipi dia, kalau kita berhentikan, enggak deh, saya nggak mau karena ini dosa. Itu dinilai pahala sedekah buat orang itu karena kita nggak jadi ganggu dia. Maka ini juga satu perbuatan yang tidak kalah nilai pahalanya di sisi Allah SWT. Bahkan teman-teman sekalian perlu garis bawahi satu hal, seringkali ada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan atau tinggalkan, itu lebih besar pahalanya daripada perbuatan amal soleh. Contoh misalnya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, aku meninggalkan 1 dirham syubhat. Syubhat itu maksudnya halal nggak sih? 1 dirham. Lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan 100.000 dirham. Jadi menolak sesuatu yang haram itu lebih disukai oleh beliau. Maksudnya dia yakin lebih besar pahalanya dibandingkan, walaupun cuma 1 dirham, dibandingkan sedekah perbuatan baik dengan berlipat-lipat ganda. Dan ini umumnya para salafus salih mengatakan itu. Mereka meninggalkan sepotong roti yang haram, ini syubhat, enggak deh saya enggak mau makan kali ini. Lebih baik daripada dia makan 10 piring roti yang halal gitu. Jadi meninggalkan sesuatu yang haram pun itu adalah sebuah ibadah. Ya. Apalagi kalau sampai kita menjerumuskan orang lain pada kesalahan ataupun kesusahan, ya. Yaitu juga kalau kita menahan diri kita dari keburukan yang akan menimpa orang lain, maka itu tentunya akan menjadi nilai pahala sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan hadis Nabi yang lain juga yang kata Nabi SAW, iman itu 70 sekian tingkatan, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan paling rendah memindahkan duri dari jalanan. Kalau lewat akhi dan ukhti di jalanan, ada batu di pinggir jalan, apa susahnya? Ditendangkah, diangkatkah, duri, sampah, pindahkan. Semua ada pahalanya. Apa kata Nabi SAW? Aku diperlihatkan seseorang di surga, dia menikmati seluruh istananya dan fasilitasnya karena dia pernah memindahkan duri dari jalanan supaya orang lain tidak kena. Masuk surga, dapat kenikmatan gara-gara menjauhkan keburukan yang akan menimpa orang lain. Ya. Maka ini juga sebuah ibadah tersendiri. Andai saja orang-orang yang berbuat jahat itu memahami masalah ini, kalau dia menjauhkan keburukannya dari orang lain sudah dicatat pahala, ya, maka ini pasti akan memudahkan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut tentunya. Kandungan hadis yang pertama, iman kepada Allah dan jihad di jalannya merupakan amal yang paling dicintai Allah, maksudnya paling besar pahalanya. Kandungan yang kedua, dorongan agar membantu orang yang membutuhkan bantuan melakukan pekerjaan karena ia tidak mampu melakukannya, seperti buruh misalnya. Ini ada dorongan, ada motivasinya. Pekerjakan, bantukan orang. Ya, tadi juga ada juga tambahan dari bapak yang tadi ya, semoga Allah jaga beliau. Itu di depan mata saya, subhanallah. Kalau ada ikhwah yang datang mengajukan sesuatu, saya mungkin mau bekerja di sini. Ya udah bawa suratnya, dimudahkan sama dia. Tanpa menanyakan ini pengalaman kerjanya di mana, segala macam, dimudahkan. Maka ini akhlak yang luar biasa gitu. Saya melihat tinggal tunggu waktu saja orang seperti ini Allah akan tinggikan derajatnya. Tinggikan derajatnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah usaha Islam dalam membebaskan para budak. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar tadi bahwasanya perlunya seseorang muslim membebaskan budak pada saat memang itu ada di zamannya ya. Dan yang keempat yang terakhir, tidak mengganggu dan tidak menyakiti orang lain, masuk kategori iman. Masuk dalam kategori iman.
Baik, begitu saja karena sudah 10:30 kita tutup sampai sini insyaallah. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari selama ini dan juga pada hari ini, dan semoga Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.